Kepuasan tidak didapatkan dari popularitas. Kebahagiaan tidak didapatkan dari harta yang berlimpah. Ketenangan tidak didapatkan dari backingan yang kuat. Tapi kebahagiaan, ketenangan, dan kepuasan hanya kita dapatkan di dalam Tuhan. Setiap kali saya lelah, setiap kali saya capek, saudara tahu, saya hentikan semua kesibukan saya. Dan saya berlutut untuk berdoa dan memanggil nama Tuhan. Hanya cuman manggil nama Tuhan. Tidak menggunakan alat musik. Tidak bernyanyi. Hadirat Tuhan tiba-tiba menguatkan kami. Memulihkan kami. Banyak orang ingin mengalami open heaven, surga terbuka. Tapi disuruh mengampuni tidak mau. Saya kasih tahu. Arti kata mengampuni artinya melepas. Arti kata tidak mengampuni artinya menahan. Waktu kamu melepaskan pengampunan, surga akan melepaskan anugerah. Waktu kamu menahan pengampunan, surga menahan anugerah. Kita akan masuk pada firman Tuhan. Kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah, saya mau sampaikan dengan tema yaitu spiritual check up atau check up rohani. Sama seperti tubuh perlu melakukan general check up, demikian juga rohani kita perlu melakukan spiritual check up supaya menjaga kesehatan rohani kita. Apa yang terjadi jika kita tidak melakukan check up kesehatan secara rutin? Maka ketika kita ada sakit, kita nggak pernah tahu. Dan kalau sakit itu didiamkan, maka memperburuk keadaan kesehatan kita. Itu sebabnya sebagai manusia yang mau sehat harus melakukan general check up secara rutin. Supaya jika ada penyakit darah tinggi, gula darah tinggi, kolesterol, asam urat, fatty liver, dan cancer bisa segera diatasi. Kalau dunia kesehatan fisik kita perlu dilakukan general check up secara rutin, maka di dunia rohani juga kita melakukan spiritual check up agar kita jangan kering secara rohani. Agar kita jangan burn out. Agar kita jangan kepahitan. Agar kita jangan penuh dengan dendam. Agar kita jangan penuh dengan amarah. Agar kita jangan ketakutan. Agar kita jangan hilang semangat. Agar kita jangan rapuh yang tidak teratasi. Sadarilah bahwa tubuhmu itu diperintah oleh jiwa. Tubuhmu itu dikendalikan oleh jiwamu. Dan jiwamu itu diperintah oleh rohmu. Jiwamu itu dikendalikan oleh rohmu. Jadi kalau rohmu mati, maka kita tidak bisa mengendalikan jiwa yang sakit. Dan jiwa yang sakit akan mengendalikan tubuh menjadi sakit. Wow. Kenapa perasaan kita jadi tidak tenang? Kenapa perasaan kita jadi galau? Karena roh kita gak bisa menguasai jiwa kita. Kenapa pikiran kita selalu negatif? Kenapa pikiran kita selalu mental block, penuh ketakutan? Karena roh kita mati, gak bisa kendalikan jiwa kita. Sebagai contoh, baru kejadian Senin yang lalu, tanggal 17 Oktober, di mana ada seorang hamba Tuhan, pendeta muda, seorang pembicara di salah satu gereja dan bahkan pembicara keliling juga, membunuh teman pelayanannya sendiri di apartemen Jakarta Timur. Kenapa? Karena sakit hati sama teman pelayanannya. Karena rohnya tidak pernah dipenuhi oleh Roh Kudus. Tidak ada hubungan sama Tuhan. Akhirnya jiwanya memerintahkan tubuh untuk bunuh teman pelayanan sendiri. Dan kita tahu hari ini dia sekarang sudah ada di penjara. Sungguh mengerikan.
ketika rohmu padam, ketika rohmu mati, maka jiwamu akan mengendalikan tubuh dan jiwa akan memerintah tubuh untuk melakukan apa saja yang jiwa inginkan. Itu sebabnya di sini penting untuk kita perlu belajar. Ada beberapa pertanyaan yang bisa menguji kesehatan rohani kita, baik buruk maupun baik. Yang pertama yang saya mau ajarkan kepada kita, bagaimana untuk kita mengetahui kesehatan rohani kita. Yang pertama, apakah Anda haus akan Tuhan? Apakah Anda masih rindu sama Tuhan? Apakah Anda mencari Tuhan karena kewajiban? Atau Anda mencari Tuhan karena kerinduan? Apakah Anda datang ke gereja karena rutinitas? Atau Anda datang ke gereja karena memang pengen mencari Tuhan? Saya sungguh bersyukur di setiap kali ibadah Impact Community Indonesia. Yang datang itu bukan cuma dari kota Jakarta. Ada yang dari Bogor, ada yang dari Bandung, ada yang dari Bekasi, ada yang dari Depok, ada yang dari Tangerang. Setiap minggu mereka datang jauh-jauh dengan datang lebih awal 1 jam, 2 jam sebelumnya. Mereka perlu bayar tol yang gak murah, bensin, transportasi umum, parkir, hanya untuk cari Tuhan di tempat ibadah. Sungguh saya terharu sama saudara. Tapi Tuhan ingatkan hari ini bahwa hubungan kita sama Tuhan bukan cuma di gereja, tapi perlu punya hubungan dalam hari-hari juga. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita ini ingat Tuhan dalam hari-hari kita atau tidak? Pemazmur mengingatkan kita dalam Mazmur 42 ayat 1-2, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku, kata pemazmur, merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Pemazmur bicara ini saat mereka sedang tinggal di padang gurun. Kita ngomong air di kota Jakarta itu banyak di mana-mana, tapi pemazmur sedang ngomong di mana air itu sangat langka. Jadi ketika diperhatikan rusa itu, kalau dia cari air, dia mencari dengan gigi dan fokus sampai dia menemukan air. Karena bagi rusa, air itu bukan cuma sekedar sumber kehidupan, tapi bagi rusa air itu sumber perlindungan. Kalau dia dikejar sama hewan pemangsa, untuk menghilangkan baunya rusa, dia tenggelamkan dirinya di dalam air. Itu sebabnya Bapak Subur berkata, seperti rusa yang cari air di padang gurun gersang, demikian aku mencari Engkau dan merindukan Engkau dalam hari-hariku. Wow, no wonder, karena pemazmur menginginkan Tuhan dengan amat sangat, maka mereka selalu menemukan Tuhan. Mereka dikuatkan oleh Tuhan, mereka ditolong oleh Tuhan, mereka dihibur oleh Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan Anda? Apakah, tolong dianalisa. Bagaimana dengan Anda? Tolong dianalisa waktu Anda bangun pagi. Yang pertama kali Anda buka mata, yang Anda lihat adalah media sosialmu atau Tuhanmu. Tolong dianalisa. Check up kerohanianmu. Waktu Anda menjalankan hari-hari di tempat pekerjaan, menjalankan hari-hari dalam aktivitasmu di tempat studimu, apakah kamu mengingat, merindukan Tuhan, melibatkan Tuhan? Apakah kamu mengambil keputusan untuk bertanya terlebih dahulu sama Tuhan atau tidak? Kita bisa melihat seseorang itu rohaninya sehat. Dalam hari-harinya dia berkata begini, Tuhan, aku butuh Engkau. Tuhan, saya minta kedaulatanmu dalam setiap keputusanku. Tuhan, not my will, but your will be done. Bukan kehendakku, biar kehendakmu yang jadi. Saudara tahu, sebelum ibadah perdana minggu lalu dimulai,
Saya dan seluruh tim udah doa keliling, sudah doakan bangku, sudah doakan segala macam cara, peralatan sudah ditumpang tangan, diminyakin, udah diurapi, gak ada yang gak diurapi. Tapi ternyata terjadi pemadaman juga. Sekali lagi, saya bilang Tuhan apa salahnya dengan kami? Tapi sekali lagi Tuhan ingatkan, libatkan apa yang terjadi dalam hidupmu untuk menyerahkan segalanya kepada keputusan Tuhan dan kedaulatan Tuhan. Dan akhirnya kami melihat 4 kebijakan dan kebaikan Tuhan dari kejadian minggu lalu. Memang kami malu sama saudara. Sudah datang jauh-jauh ke tempat ini, listrik mati. Apalagi minggu lalu itu adalah ibadah perdana. Wow. Dalam hati saya, Tuhan kok bisa? Sampai saya tuh di dalam ruangan pastor berlutut. Tuhan kenapa hal ini terjadi? Sekali lagi. Tuhan izinkan masalah terjadi, kekeringan terjadi. Supaya si rusa mencari Tuhan. Supaya si pendeta Jojo mencari Tuhan lagi. Bukan mengutamakan fasilitas. Thank you. Saya bilang thank you God. Yang menjadi pertanyaan, tolong dianalisa. Waktu Anda mau memejamkan mata sebelum tidur, yang Anda lihat terakhir kali handphonemu, atau Anda mengucap syukur kepada Tuhan. Orang yang haus akan Tuhan selalu ingat Tuhan. Saya gak suruh saudara untuk selalu berdoa tiap hari, setiap jam. Tapi paling tidak mengingat Tuhan seperti rusa mengingat air. Jangan sampai hanya cuma masalah yang saudara ingat lalu cari Tuhan. Boleh, memang bagus juga ketika ada masalah kita perlu cari Tuhan. Karena masalah diizinkan supaya Anda ingat kembali akan Tuhan. Tapi ketika engkau diberkati, ketika engkau sehat, ketika engkau baik, ketika engkau berkelimpahan, selalu ingat Tuhan. Itulah orang yang sehat secara rohani. Banyak artis-artis yang cakep, yang kaya, yang punya banyak follower, tapi hidupnya tidak bahagia. Akhirnya mereka lari ke dugem, perselingkuhan, narkoba, dan hidupnya tidak tenang. Saya mau kasih tahu, kepuasan tidak didapatkan dari popularitas. Kebahagiaan tidak didapatkan dari harta yang berlimpah. Ketenangan tidak didapatkan dari backingan yang kuat. Tapi kebahagiaan, ketenangan, dan kepuasan hanya kita dapatkan di dalam Tuhan. Setiap kali saya lelah, setiap kali saya capek, saudara tahu, saya hentikan semua kesibukan saya. Dan saya berlutut untuk berdoa dan memanggil nama Tuhan. Hanya cuma memanggil nama Tuhan. Tidak menggunakan alat musik. Tidak bernyanyi. Hadirat Tuhan tiba-tiba menguatkan kami. Memulihkan kami. Kalau kami saja sebagai hamba Tuhan tetap perlu Tuhan. Saudara juga. Baik seorang pengusaha, seorang karyawan, seorang pelajar, seorang ibu rumah tangga. Ayo libatkan Tuhan dalam hari-harimu. Itu menunjukkan kesehatan rohanimu. Saudara, saya teringat dengan Daniel. Daniel itu dalam satu hari berdoa kepada Tuhan dan memuji Tuhan 3 kali. Di dalam Daniel 6 ayat 10, demi didengarnya Daniel bahwa surat perintah itu dibuat, pergilah Daniel ke rumahnya. Perhatikan baik-baik. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Bagi orang Yahudi, kiblat mereka Yerusalem. Waktu itu mereka sedang ada di pembuangan di Babel di daerah Irak. Mereka mengarah kiblat mereka ke arah Yerusalem. Dan di sanalah Daniel berdoa 3 kali sehari, berlutut berdoa serta memuji Allah seperti
seperti yang biasa ia lakukan. Perhatikan, Daniel seorang yang pintar, Daniel ada seorang perdana menteri, Daniel adalah seorang pemimpin besar. Tapi di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah aktivitas, dia selalu melibatkan Tuhan. Sehari 3 kali menyembah dan berdoa. No wonder kalau dia memiliki hikmat lebih baik, bahkan lebih cerdas dari orang-orang di zamannya. No wonder dia punya iman. Sekalipun aku harus dimasukkan di dalam lubang singa yang akan menerkam dan membunuh aku tidak akan pernah menyembah dewa atau patung Nebukadnezar. Dan terbukti karena kedekatan Daniel sama Tuhan, Tuhan buktikan perlindungannya. Kalau sekelas Daniel yang cerdas, yang penuh hikmat sebagai seorang perdana menteri, memerlukan Tuhan, siapa kita? Berikutnya yang menarik adalah Daud. Daud itu memuji Tuhan sehari 7 kali. Dalam Mazmur 119 ayat 164, 7 kali dalam sehari aku memuji Engkau. Karena hukum-hukummu, perintah-perintahmu yang adil. Wow. Kalau 24 jam dibagi 7 berarti setiap 3,5 jam dia ingat Tuhan. Gak heran sekalipun Daud dikejar-kejar musuh selalu diluputkan. Gak heran setiap kali Daud pergi bertempur dia diberikan kemenangan. Gak heran setiap kali dia mengalami tekanan imannya tidak rapuh. Kalau sekelas Daud, seorang pemimpin bangsa besar, melibatkan Tuhan. Harusnya setiap kita juga melibatkan Tuhan dalam segala aktivitas kita. Yang mau katakan amin dan beri tepuk tangan yang meriah buat Raja kita. Yang kedua, pertanyaan untuk kita mengetahui kesehatan rohani kita. Apakah hidup Anda dipandu oleh firman Tuhan? Dipandu artinya dipimpin, dibimbing, dilatih, ditegur, dikuasai firman Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, apakah Anda dipandu firman atau dipandu filsafat dunia? Apakah Anda dipandu firman atau dipandu uangmu? Apakah Anda dipandu firman atau dipandu problemamu? Nah, secara umum ada dua pemandu hidup manusia. Yang pertama, pemandu hidup manusia yaitu filsafat dunia. Filsafat dunia adalah pandangan hidup yang berasal dari hikmat manusia. Sebagai contoh, kalau kaya ya harus pelit. Itu filsafat dunia. Harus perhitungan. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Kalau kamu ditampar pipi kanan, ya kamu balas. Tampar dia pipi kanan kiri. Itu filsafat dunia. Hukum keadilan. Tapi beda dengan filsafat kerajaan Allah. Di mana panduan hidup manusia yang kedua adalah firman Tuhan. Orang yang rohaninya sehat selalu dibimbing oleh firman. Firman itu selalu menjadi pelita bagi kaki dan terang bagi jalannya. Sekalipun sulit dilakukan, tapi mereka tetap melakukannya. Sebagai contoh, ditampar pipi kiri, dia sediakan pipi kanan. Lebih senang memberi daripada menerima. Tetap mau mengampuni sekalipun disakiti. Lebih menuruti kebenaran daripada emosinya. Pertanyaan saya adalah, berapa lama waktu yang Anda habiskan untuk merenung dan membaca firman Tuhan dibandingkan dengan waktu yang Anda habiskan untuk nonton Netflix, update status media sosial, atau hangout dengan teman? Tolong dianalisa, because your input determine your output. Kalau inputmu salah, outputmu salah. Kalau inputmu benar, outputmu benar. Inputmu berkualitas, outputmu berkualitas. Kalau inputmu media sosial, outputmu informasi.
Tapi kalau inputmu firman Tuhan, outputmu keberhasilan. Tahukah saudara, semua orang yang suka merenung dan membaca firman Tuhan, Tuhan buat segala sesuatu yang dikerjakannya berhasil. Yosua 1 ayat 8. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkan, artinya pikirkan. Masukkan itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Berapa banyak di antara kita ingin berhasil? Bisa angkat tangan yang ingin berhasil? Banyak orang ingin berhasil tapi tidak mau bayar harga merenung firman. Banyak orang mau beruntung tapi gak pernah mau merenung firman. Kunci keberhasilan hidup kita ditentukan dari merenung firman Tuhan. Makanya kenapa orang-orang Yahudi, saudaraku, jadi orang terkaya di dunia. Sepertiga rektor terbaik di dunia adalah orang Yahudi. Sepertiga orang terkaya di dunia adalah orang Yahudi. Sepertiga pemilik pabrik terbesar di dunia adalah orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka selalu merenung firman. Penguasa ekonomi dunia yaitu orang-orang yang suka merenung firman. Kalau Anda tahu mereka berhasil karena merenung firman, kenapa kita nggak jadikan buku Alkitab kita adalah panduan hidup kita? Hidup kita ini tidak akan berubah banyak kalau kita tuh nggak lakukan firman. Banyak orang ingin mengalami open heaven, surga terbuka. Tapi disuruh mengampuni tidak mau. Saya kasih tahu. Arti kata mengampuni artinya melepas. Arti kata tidak mengampuni artinya menahan. Waktu kamu melepaskan pengampunan, surga akan melepaskan anugerah. Waktu kamu menahan pengampunan, surga menahan anugerah. Kenapa kalau kita berdoa tidak pernah dijawab Tuhan? Langit berubah di tembaga. Kenapa apa yang kita kerjakan di dunia ini tidak pernah ada hasil? Tanah berubah di tembaga. Karena kita tidak melepaskan pengampunan. Hidup kita tidak akan berubah banyak kalau kita nggak lakukan firman. Jadi jangan cuma tahu mengampuni itu perintah Tuhan. Tapi mari praktekkan. Banyak orang percaya, saya akan diberkati Tuhan. Tapi disuruh memberi, tidak mau. Hukum tabur tuai. Selama kita ada di planet ini, gak pernah lepas. Apa yang kita tabur, itu tuai. Menabur banyak, kita menuai banyak. Menabur sedikit, kita menuai sedikit. Jadi kalau Anda ingin mengalami financial upgrade, di besok, minggu depan, bulan depan, Anda harus menaburnya upgrade. Kita gak mungkin bisa menuai upgrade di tahun depan kalau tahun ini Anda gak pernah menabur upgrade. Kita maunya lebih, tapi kita nahannya lebih. Banyak orang percaya saya bisa kurus, tapi disuruh diet gak mau. Contohnya orang di depan saudara. Tahun 2020, waktu masuk awal tahun, saya bikin resolusi. Biasa setiap orang bikin resolusi. Resolusi yang saya buat adalah saya mau turun 5 kilo. Bapak Ibu, untuk turun 5 kilo dalam 1 tahun muda, berarti tiap 2 bulan cukup turun 1 kilo. Maka akhir tahun turun 6 kilo, melebihi target. Tapi karena pandemik masuk di dunia ini, sehingga akhirnya saya gak bisa beraktivitas di luar. Saya kerja duduk dari pagi sampai malam. Di akhir tahun 2020, bukannya turun 5 kilo, naik 8 kilo. Padahal saya berdoa sebelum makan. Saya kasih tahu sama saudara, sekalipun Anda rohani, kalau Anda gak lakukan firman, tidak pernah terjadi perubahan dalam hidupmu. Kalau Anda tahu manfaatnya besar dengan melakukan firman, jangan pernah ragukan firman Tuhan. Berikutnya, yang ketiga, pertanyaan untuk mengetahui kesehatan rohani Anda. Apakah Anda memiliki respon yang cepat menyesali dosa-dosa Anda? Atau biasa-biasa? Orang yang rohaninya sehat, memang masih bisa jatuh dalam dosa. Tapi ketika dia jatuh dalam dosa, dia cepat respon minta ampun. Dia cepat respon mengakuinya. Dan dia tidak buat kesalahan yang sama. Itu adalah orang yang sehat rohaninya.
Dia nggak kebal sama dosa, dia masih bisa jatuh dalam dosa, tapi dia cepat mengakui, dia cepat minta maaf, dan cepat memperbaiki kelakuannya. Bukan seperti anjing yang kembali kepada muntahnya, atau babi yang kembali kepada kubangannya. Saudara, ada 2 langkah untuk kita menyesali dosa kita dengan tepat. Yang pertama, mengakui dan meminta ampun atas dosa-dosa kita. Kita harus berani mengaku dosa kita, minta ampun kepada Tuhan, kepada orang yang kita sakiti. Yakobus 5:16 bagian A, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Wow, menarik. Di sini dikatakan ketika kita saling mengaku dosa, saling mendoakan, maka kita sembuh. Berarti kita gak akan pernah sembuh, kita tidak akan pernah merdeka, kita tidak akan pernah lepas kalau kita tidak saling mengaku dosa. Dan saya beritahu, saling mengaku dosa bukan kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah bikin dosa. Saling mengaku dosa berarti kepada orang yang kita percayai. Ini sebuah prinsip Bapak Ibu. Waktu Anda mengaku kepada Tuhan, Tuhan ampuni segala dosa-dosamu. Tapi waktu Anda saling mengaku dosa kepada orang yang Anda percayai, maka belenggu dosamu akan dilucuti dan dibebaskan. Jadi kenapa kalau Anda jatuh dalam dosa masih jatuh lagi tempat sesama? Karena Anda cuma mengaku kepada Tuhan. Anda gak berani ngaku kepada sesama. Kalau Anda berani bikin dosa, harusnya Anda berani untuk mengakui kepada sesama. Kalau Anda takut untuk ngaku, jangan pernah bikin dosa. Sebab kalau Anda mau bebas dan merdeka dari ikatanmu, Anda perlu mengaku. Saudara tahu yang dilakukan sama Daud? Daud sembunyikan dosa yang dia perbuat kepada istri orang lain. Dan dia menutupi dosa waktu dia bunuh suaminya. Sampai akhirnya dia ditegur sama penasehatnya. Baru dia mengakuinya. Waktu dia mengakui kepada keluarga Betseba. Waktu dia mengakui dan meminta maaf kepada keluarga Uria. Waktu dia mengakui kepada bangsanya. Disitulah Daud tidak pernah bikin kesalahan yang sama. Memang dosa Daud lebih buruk dari saudara. Memang dosa Daud lebih parah dari saudara. Tapi dosa Daud cuma dia lakukan sekali seumur hidupnya. Kenapa? Mengaku. Bapak ibu saudara, saya rindu saudara semua ini untuk bisa punya orang yang Anda percayai. Bagaimana Anda bisa mendapatkan orang yang Anda percaya? Anda harus punya komunitas. Di dalam komunitaslah Anda bisa saling mendoakan. Saling mengakui dosa, saling mensupport. Makanya saya rindu setiap saudara untuk punya pemimpin, punya teman yang bisa saudara percaya dan bimbing saudara. Berikutnya, bagaimana untuk kita bisa menyesali dosa kita dengan tepat, yaitu mengubah perilaku kita. Setelah kita mengakui, meminta ampun, langkah berikutnya merubah perilaku kita. Tanpa perubahan perilaku kita, hanya cuman omong kosong, ondo. Kamu kemarin udah ngomong, minta ampun, minta maaf, masih bikin kesalahan yang sama. Orang gak respect. Kamu ngomong kekudusan, kamu sendiri gak hidup dengan kudusan. Kamu ngomong perpuluhan, kamu sendiri tidak beri perpuluhan. Kamu ngomong sopan, kamu sendiri mulut gak sopan. Kamu sering kali minta maaf berkali-kali sama anakmu. Bahwa papa akan beri, papa akan lebih lemah lembut, papa gak akan kasar. Masih aja kasar. Saudara, waktu kamu mengaku, langkah berikutnya, kamu sertai dengan perbuatan. Buktikan apa yang kau katakan itu kau perbuat. Itu adalah ciri orang yang sehat secara rohani. Yang terakhir kemudian saya selesai. Pertanyaan untuk mengetahui kesehatan rohani Anda. Apakah Anda punya kepedulian terhadap kebutuhan orang lain? Saudara tahu, orang yang sakit itu cenderung pengennya dilayani. Orang yang sakit itu cenderung inginnya diberkati, ditolong. Karena dia sendiri gak bisa nolong. Dia sendiri gak berdaya, makanya dia minta tolong. Tapi waktu dia sehat, dia jadi bisa menolong orang lain.
Sama halnya kalau Anda sakit hati, kalau Anda kekeringan, jadi Anda selalu keluar dari rumah untuk minta, untuk cari sesuatu. Ada dua filosofi orang keluar dari rumah. Yang pertama, ada orang keluar dari rumah bagi-bagi makanan karena di dalam kelimpahan dengan makanan. Yang kedua, ada dua filosofi orang keluar dari rumah. Keluar dari rumah cari-cari makanan karena di dalam kekurangan dengan makanan. Nah saudara, ini tipe orang Kristen yang bagaimana? Keluar kamar, memberkati atau cari berkat. Memberi nilai tambah atau justru merongrong, menyegarkan atau melelahkan. Rohani yang sehat selalu punya pola pikir, apa yang saya bisa bantu. Makanya tadi pagi dan kemarin istri saya menegur dan memberitahu semua pekerja bahwa kita semua ini hamba. Kita ada di gereja untuk menolong jemaat. Moto kita bukan hanya cuma sekedar meninggikan Tuhan, tapi kita harus bisa merefleksikan melayani jemaat. Orang yang sehat rohaninya suka memberi, tapi orang yang sehat rohaninya sulit memberi. Orang yang sehat rohaninya suka mengampuni, tapi orang yang sehat rohaninya sulit mengampuni. Orang yang sehat rohaninya suka memberkati, tapi orang yang sakit rohani sulit memberkati. Goal kekristenan bukan diberkati, tapi jadi berkat. Jadi jangan bangga kalau Anda diberkati. Banggalah kalau Anda bisa memberkati. Ayat terakhir Roma 15 ayat 1. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Janganlah kita mencari kesenangan kita sendiri. Artinya saudara yang punya pekerjaan, ayo tolong buat mereka yang kehilangan pekerjaan. Anda yang bisa makan, ayo bantu buat mereka yang tidur dalam keadaan perut lapar. Anda yang sehat, ayo bantu buat mereka yang kehilangan kesehatan. Anda yang bisa sekolahkan anak-anak, ayo bantu buat mereka yang gak bisa kuliahkan anak-anak. Orang yang sehat, selalu pola pikirnya jadi berkat. Mengampuni dan mengasihi, bukan cari keuntungan, bukan merugikan orang. Saya rindu Jemaat Impact Community Indonesia adalah jemaat yang sehat secara rohaninya. Impact Community Indonesia mengadakan 4 kali ibadah onsite setiap hari Minggu, pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3. Ibadah pertama hingga ibadah ketiga disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Pastikan kehadiran Anda.